Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Sahabat-sahabat IKADI dimanapun Anda berada, kita sampai kepada pertemuan yang kedua kaitannya dengan Ultimate Success Formula for Ramadan. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan masuk ke step kedua, tahapan kedua, yaitu proses. Kalau pada kajian sebelumnya pada part 1 kita membahas tentang start. Start dimulai dengan dua hal. Pertama, Allah masih memberikan waktu dalam kehidupan kita. Kemudian kita harus berusaha menemukan diri kita kembali biar kita segera melangkah. Maka ketika waktu sudah kita fahami dan masih ada dalam diri kita, dan diri kita sudah kita fahami kembali, kita kembali menemukan diri kita masuk step atau tahap kedua, yaitu proses. Bagaimana formula sukses tak terbatas di bulan Ramadan kaitan dengan proses? Ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah agar Ramadan ini kita mencapai apa-apa yang kita inginkan, kita harus merumuskan target kita di bulan Ramadan. Ini tahap pertama. Mohon maaf, ini langkah 1 atau langkah pertama dalam proses. Selama kita tidak merumuskan goal setting, ya, merumuskan tujuan, merumuskan target di bulan Ramadan ini, maka kita tidak akan mencapai apapun. Seperti ketika seorang tidak merumuskan, tidak menentukan tujuan kemana dia akan melangkah, maka dia tidak akan kemana-mana. Gitu. Maka kita harus merumuskan di tahap proses ini. Ya, yang pertama harus merumuskan target atau apa-apa yang akan kita raih di Ramadan 1445 Hijriah tahun ini. Mulai dari bagaimana terkait dengan tajdid al-alaqah ma'allah, bagaimana kita memperbarui hubungan kita dengan Allah. Kira-kira targetnya apa dengan hubungan kita dengan Allah? Kalau kemarin mungkin kita memahami apakah hubungan dengan Allah kita itu baik-baik saja, atau hubungan dengan Allah itu kita itu merasa tidak baik-baik saja. Maka kita harus melihat hari ini, kita harus melihat diri kita dan punya target bagaimana hubungan kita dengan Allah. Tentunya bicara hubungan dengan Allah berarti kita bicara terkait dengan bagaimana tingkat pemahaman, ma'rifat kita kepada Allah dan kebersandaran kita kepada Allah. Ini target pertama. Target kedua, bahwa Ramadan ini adalah tajdid al-alaqah ma'al Quran, bahwa Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk memperbaharui hubungan kita dengan Quran. Mulai tilawatil Quran, kemudian tadabbur Quran, sampai bagaimana kita itu setiap waktu di hari-hari dan waktu-waktu utama di bulan Ramadan ini kita itu berinteraksi dengan Quran. Tidak hanya mulai target tilawatil Quran per hari, tapi bagaimana kita itu memahami Quran ayat per ayat, surat per surat selama di bulan Ramadan ini, sehingga substansi kandungan kalamullah itu bisa kita fahami dan meningkat, sehingga tadi memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian target yang penting lagi adalah bahwa Ramadan ini adalah tajdid al-alaqah ma'al insan, bahwa Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat memperbarui hubungan kita dengan manusia. Tentunya bicara hubungan dengan manusia, di situ ada aspek dimulai dengan aspek cinta dan kasih sayang. Maka kenapa Rasulullah itu mencontohkan kepada kita di bulan Ramadan itu sedekahnya Rasulullah itu luar biasa, bahkan lebih cepat daripada kecepatan angin, gitu ya.
kebaikan Rasulullah kepada sesamanya luar biasa di bulan Ramadan ini. Baik, itu langkah satu ya dalam proses, yaitu kita harus punya target di antara 3 target tadi. Kemudian proses berikutnya adalah segera kita melangkah mewujudkan target itu. Nah, ketika melangkah mewujudkan target itu, kita harus mengatur apa? Mengatur ritme di sepanjang perjalanan. Atau apa mengatur ritme itu? Kadang kita itu kalau sudah mulai jalan, kita awalnya semangat, tapi kadang semangat kita itu tidak bertahan lama. Maka kita harus mengatur ritme perjalanan. Bagaimana kita terus menjaga semangat dalam beribadah selama bulan Ramadan ini, agar kita itu tidak melakukan perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan kita harus seperti orang melangkah, kapan harus berjalan, kapan harus melompat, kapan harus berlari, kapan harus berhenti sebentar. Itu kita atur ritme di sepanjang perjalanan di bulan Ramadan ini. Kemudian proses yang ketiga ya, tahapan yang ketiga adalah dengan menjaga konsistensi. Ini penting ya. Ada kalanya kelemahan kita itu semangat di awal, tapi kita nggak tuntas sampai akhirnya, kita nggak tuntas sampai final. Maka dengan bulan Ramadan ini kita berharap prosesnya kita itu istiqomah sampai akhirnya. Semakin berkurang hari-hari di bulan Ramadan, kita semakin semangat. Semakin mendekati akhir Ramadan, kita semakin full power untuk menjadikan hidup kita hidup yang penuh dengan amaliyah Ramadan, penuh dengan amal soleh. Insyaallah dengan proses dari 3 hal ini, mulai dari menentukan target yang akan kita raih di bulan Ramadan dengan 3 target tadi. Yang kedua, kita mengatur ritme perjalanan biar tidak gampang tumbang, biar kita tidak gampang menyerah. Yang ketiga, sampai menjaga konsistensi agar kita tetap berada di jalan Allah hingga akhirnya, hingga final di bulan Ramadan ini, sehingga di akhir Ramadan kita termasuk hamba yang muttaqin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.